warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalidatul Husna, NIM 857772579. Dalam video ini saya akan memulai tugas untuk mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu, fondasi esensial ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bukan sekedar kajian abstrak yang jauh dari realitas kelas. Ia adalah fondasi intelektual yang memberikan arah, kedalaman, dan legitimasi bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan beresiko menjadi sekedar transfer informasi tanpa makna, sebuah proses mekanis yang kehilangan jiwa kemanusiaannya. Presentasi ini menguraikan bagaimana filsafat ilmu dan pendidikan saling memperkuat dalam hubungan yang simbiotis dan bermakna. Yang pertama yakni memperkuat eksistensi dan keilmiahan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan sering kali dipandang sebelah mata, dianggap sebagai disiplin yang lunak dan kurang ilmiah dibandingkan sains eksakta. Filsafat ilmu hadir untuk menjawab tantangan ini secara sistematis dan kritis. Peran filsafat ilmu. Filsafat ilmu mengkaji hakikat, tujuan, dan metode pendidikan secara kritis dan efektif. Ia mempertanyakan apa yang sesungguhnya dimaksud dengan pendidikan, untuk apa pendidikan itu ada, dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini adalah jantung dari keilmiahan suatu disiplin ilmu. 3 kontribusi utama. Yang pertama yakni ada landasan normatif, memberikan kerangka nilai dan standar yang menjadi acuan dalam merancang dan mengevaluasi praktik pendidikan secara konsisten. Yang kedua, menghindari kesalahan konseptual, mencegah praktik pendidikan yang didasarkan pada asumsi yang tidak teruji, mitos, atau tradisi semata tanpa justifikasi ilmiah. Yang ketiga ada legitimasi keilmuan, yakni membantu membedakan ilmu pendidikan dari sekedar opini atau pengalaman empiris yang tidak terstruktur, sehingga diakui sebagai disiplin ilmiah yang sah. Filsafat ilmu yakni membuka cakrawala pendidikan. Filsafat ilmu ibarat cahaya yang menerangi ruang gelap ketidaktahuan. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan bagaimana dalam pendidikan, tetapi juga mengapa dan untuk apa, pertanyaan-pertanyaan yang sering diabaikan namun justru paling menentukan arah pendidikan itu sendiri. Yang pertama yakni ada kritis dan reflektif, yaitu mendorong pendidik dan pemangku kepentingan untuk tidak menerima teori atau metode secara membabi buta, melainkan mengujinya secara kritis. Lalu ada normatif dan berorientasi nilai, yakni menetapkan standar moral dan etika yang harus dipenuhi dalam setiap praktik pendidikan, memastikan pendidikan tetap manusiawi. Selanjutnya ada integratif dan holistik, menyatukan berbagai perspektif, sosiologi, psikologi, budaya dalam satu kerangka pemikiran yang koheren dan bermakna. Selanjutnya yakni ada nilai-nilai luhur dalam pendidikan. Pendidikan tanpa nilai adalah seperti kapal tanpa kompas bergerak, tetapi tanpa arah yang jelas. Filsafat pendidikan mengarahkan kita pada pertanyaan mendasar. Manusia seperti apa yang ingin kita bentuk melalui pendidikan? Tujuan pendidikan yang ideal, yakni filsafat pendidikan tidak hanya berbicara tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang transformasi manusia. Pendidikan yang bermakna harus mampu membentuk individu yang utuh secara intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Filsafat membantu kita menentukan nilai-nilai apa yang layak ditanamkan dan bagaimana cara menanamkannya secara efektif. Di antaranya ada nilai-nilai yang harus ditanamkan yaitu moralitas dan etika, pemikiran kritis, kemanusiaan dan empati, serta kreativitas dan inovasi. Kemudian, pendidikan yang memperkaya filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Jika filsafat ilmu memberikan kerangka teoritas bagi pendidikan, maka praktik pendidikan yang bermakna memberikan bahan mentah yang kaya bagi pengembangan teori filsafat itu sendiri. Yang pertama ada pengalaman nyata sebagai objek refleksi. Pendidikan yang bermakna menghasilkan pengalaman otentik yang dapat direferensikan secara filosofis. Setiap interaksi di ruang kelas, setiap keberhasilan dan kegagalan pembelajaran
menjadi data empiris yang memperkaya teori-teori filsafat ilmu. Praktik pendidikan adalah laboratorium hidup bagi filsafat. Yang kedua ada studi kasus memperkuat teori. Studi kasus dari berbagai konteks pendidikan, mulai dari sekolah, pedesaan, hingga institusi elit, memberikan variasi data yang memperkaya generalisasi filosofis. Teori tanpa data empiris dari praktik pendidikan akan menjadi spekulasi kosong. Sebaliknya, praktik tanpa teori akan menjadi rutinitas tanpa arah. Kemudian ada relasi peserta didik sebagai kajian filosofis. Interaksi antara pendidik dan peserta didik bukan sekedar transaksi informasi, melainkan relasi intersubjektif yang syarat nilai. Filsafat ilmu mengkaji bagaimana relasi ini membentuk identitas, otonomi, dan moralitas peserta didik. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains empiris semata. Lalu ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena kemampuannya membedah persoalan pendidikan secara tajam, sistematis, dan mendalam. 3 cabang utamanya yakni ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Masing-masing menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama ada ontologi, yakni hakikat realitas pendidikan. Ontologi mempertanyakan apa yang nyata dalam konteks pendidikan. Siapa sesungguhnya peserta didik? Apakah manusia pada dasarnya baik, netral, atau perlu dibentuk? Pertanyaan ontologis ini menentukan bagaimana kita memandang dan memperlakukan peserta didik. Misalnya, jika manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi bawaan, maka pendidikan harus bersifat memfasilitasi, bukan memaksa. Yang kedua ada epistemologi, yakni hakikat pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi mengkaji bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui dalam pendidikan. Dari mana asal pengetahuan dalam kurikulum? Apakah pengetahuan itu objektif atau dikonstruksi secara sosial? Bagaimana kita memfasilitasi teori-teori pembelajaran? Pertanyaan epistemologis ini krusial dalam menentukan metode pengajaran, sumber belajar, dan standar evaluasi yang digunakan. Selanjutnya ada aksiologi, yakni nilai-nilai dalam pendidikan. Aksiologi menilai apa yang berharga dalam pendidikan. Ini mencakup etika, yakni bagaimana seharusnya pendidik bersikap terhadap peserta didik, dan juga estetika, bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang indah dan bermakna. Apalagi, aksiologi memastikan bahwa pendidikan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermoral dan bermartabat. Kemudian lalu ada 3 dimensi analisis. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga cabang filsafat ilmu ini bekerja seperti pisau bedah yang presisi. Masing-masing mengiris lapisan persoalan pendidikan yang berbeda namun bersama-sama menghasilkan diagnosis yang komprehensif dan solusi yang terarah. Ontologi, pertanyaan seperti apa hakikat manusia sebagai peserta didik? Contohnya, manusia sebagai makhluk berpotensi Aristoteles versus manusia sebagai tabula rasa atau logo. Jawaban ontologis ini menentukan apakah kurikulum bersifat ekspresif atau formatif. Kemudian ada epistemologi, yakni seperti pertanyaan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan divalidasi. Contohnya, kurikulum berbasis kompetensi menuntut epistemologi konstruktivis, pengetahuan dibangun melalui pengalaman, bukan ditransfer secara pasif. Kemudian dari aksiologi, seperti pertanyaan, nilai apa yang harus menjadi tujuan akhir pendidikan, contohnya penekanan pada gotong royong dalam pendidikan Indonesia, mencerminkan aksiologi kolektif yang berbeda dari individualisme barat. Kemudian ada sintetis, yakni hasil pendidikan yang holistik, kritis, dan bermakna. Contohnya seperti kurikulum yang mengintegrasikan ketiga dimensi, menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan berkarakter. Kemudian penerapan konkret dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu bukan teori yang mengambang di awang-awang. Ia memiliki implikasi yang sangat konkret
dan terukur dalam berbagai aspek praktik pendidikan, dari kebijakan, makna hingga interaksi mikro di ruang kelas. Dari kebijakan makro hingga interaksi mikro di ruang kelas. Di antaranya ada kebijakan pendidikan, ada pengembangan kurikulum, dan juga ada proses pembelajaran. Kebijakan pendidikan, filsafat Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional adalah contoh nyata penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan kemanusiaan bukan sekedar slogan, melainkan prinsip ontologis dan aksiologis yang harus diterjemahkan ke dalam regulasi, standar nasional, dan alokasi anggaran. UUD 1945, pasal 31 misalnya, mencerminkan komitmen ontologis bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Kemudian ada praktik pendidikan dalam pengembangan kurikulum, yakni pemilihan materi, pendekatan pedagogis, dan struktur kurikulum harus didasarkan pada pemahaman filosofis tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Kurikulum yang berfokus pada pengembangan potensi holistik, kognitif, afektif, dan psikomotorik mencerminkan ontologi yang memandang manusia sebagai makhluk multidimensial. Epistemologi konstruktivis misalnya memandang kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang mendorong pemikiran kritis dan reflektif adalah wujud epistemologi dalam aksi. Pembelajaran berbasis masalah atau PBI misalnya menguji epistemologi siswa dengan menantang mereka untuk mengonstruksi pengetahuan melalui investigasi nyata. Secara metode mendorong dialog filosofis di mana setiap asumsi dipertanyakan. Refleksi metakognitif. Refleksi metakognitif membantu siswa memahami bagaimana mereka belajar, bukan hanya apa yang mereka pelajari. Kemudian ada kurikulum merdeka, yakni filsafat ilmu dalam aksi. Yang mana dalam filsafat ilmu dalam aksi ini terdapat fleksibilitas, aksiologi kebebasan, pengembangan potensi, ontologi keberagaman, dan juga profil pelajar Pancasila yang merupakan sintesis nilai yang berpendidikan. Kesimpulan, pendidikan yang berfilsafat, filsafat yang berpendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan yang simbiosis, dinamis, dan saling memperkaya. Filsafat tanpa pendidikan adalah spekulasi kosong. Pendidikan tanpa filsafat adalah rutinitas tanpa jiwa. Filsafat ilmu memberikan arah dan fondasi. Pendidikan yang bermakna memperkaya filsafat. Kolaborasi menciptakan pendidikan humanistik. Yang pertama ada filsafat ilmu memberikan arah dan fondasi. Filsafat ilmu memberikan arah, pedoman, dan landasan kokoh bagi ilmu pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat memastikan bahwa setiap keputusan pendidikan dari kebijakan makro hingga praktik mikro didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia, sumber pengetahuan, dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan. Kemudian pendidikan yang bermakna memperkaya filsafat, yakni pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkaya dan menguji teori-teori filsafat ilmu. Setiap ruang kelas adalah laboratorium filosofis di mana teori-teori diuji, direvisi, dan dikembangkan. Pengalaman nyata dari praktik pendidikan memberikan kedalaman dan relevansi yang tidak dapat dicapai oleh spekulasi teoritis semata. Selanjutnya ada kolaborasi menciptakan pendidikan humanistik. Kolaborasi yang erat antara filsafat ilmu dan pendidikan menciptakan sistem pendidikan yang humanistik, kritis, dan relevan untuk masa depan. Pendidikan yang berakar pada filsafat akan menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika, berkarakter, dan mampu berkontribusi secara bermakna bagi masyarakat dan peradaban. Oke, sekian dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.